Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal Hukum Pidana Lanjutan pertemuan ke-15 yang ditugaskan oleh Profesor Dr. Hajah Hendy Nur Aini SHMH beserta dosen asistennya yaitu Bapak Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Jurnal yang saya ambil yaitu tentang masalah pidana mati dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penulisnya yaitu Mia Amelia SHMH. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana material. Dalam pasal 10 KUHP disebut ada 7 jenis hukuman, yaitu 4 jenis hukuman utama dan 3 jenis hukuman tambahan, yaitu yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman penjara, yang ketiga hukuman kurungan, yang keempat hukuman denda, yang kelima pencabutan hak yang tertentu, dan ke-6 perampasan barang yang tertentu, dan yang terakhir pengumpulan keputusan hakim. Ketujuh jenis hukuman ini dapat mengenai 4 kepentingan orang, 4 kepentingan yang juga dilindungi oleh hukum pidana, yaitu satu jiwa orang yang dikenai sama dengan satu hukuman mati, kemerdekaan orang yang dikenai satu hukuman penjara, 2 hukuman kurungan, yang ketiga milik orang yang dikenai sama dengan 1 hukuman denda, 2 hukuman perampasan barang, kehormatan orang yang dikenai. Penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia menarik untuk dipahami dalam hukum pidana mati yang dalam rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak disetujui adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Kesalahan vonis pengadilan sejak 1973, 123 terpidana mati dibebaskan di Amerika Serikat setelah ditemukan bukti baru bahwa mereka tidak bersalah atas dakwaan yang dituduhkan kepada mereka. Dari jumlah itu, 6 kasus pada tahun 2005 dan 1 kasus pada 2006. Beberapa di antara mereka dibebaskan di saat terakhir akan dieksekusi. Kesalahan-kesalahan ini umumnya terkait dengan tidak bekerja baiknya aparatur kepolisian dan kejaksaan, atau juga karena tidak tersedianya pembela hukum yang baik. Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan, hukuman mati diberlakukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Artinya negara harus melindungi masyarakat dari perbuatan jahat. Para bandar dan produsen narkoba, namun sampai sekarang tidak pernah bisa dibuktikan bahwa hukuman mati merupakan senjata ampuh untuk menghilangkan kejahatan. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.